Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait perancangan dan pengembangan produk cendol tradisional menjadi minuman modern berbasis voice of customer. Ini adalah anggota dari kelompok 2. Pertama saya sendiri Muhammad Yusuf Hamdani, kemudian Setiawan Fajar dan Dwi Suseno dari Teknik Industri. Latar belakang dari masalahnya adalah yang ingin dikembangkan. Pertama, cendol merupakan minuman tradisional Indonesia yang memiliki cita rasa khas dan dikenal luas oleh masyarakat. Namun, perubahan gaya hidup dan preferensi konsumen, khususnya generasi muda, menurut adanya inovasi produk yang lebih modern, praktis, dan menarik. Oleh karena itu, dilakukan pengembangan produk cendol dengan pendekatan perancangan dan pengembangan produk berbasis Voice of Customer atau VOC, agar produk tetap relevan dan memiliki daya saing di pasar minuman kekinian. Jadi terkait cendol ini, karena ini produk tradisional dan sebelumnya menggunakan santan, tambah dengan generasi yang sekarang itu banyak sekali minuman modern yang cukup banyak dan bervariasi, sehingga cenderung minuman cendol ini tertinggal karena tidak adanya inovasi dari produk cendol itu sendiri. Kemudian tujuan dari pengembangan produknya adalah pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kedua, mengembangkan konsep cendol tradisional menjadi produk modern. Kemudian ketiga, menentukan spesifikasi teknis produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Keempat, menyusun House of Quality atau HOQ sebagai dasar perancangan produk. Kemudian terkait metodologi pengembangan produk, tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pertama, identifikasi kebutuhan pelanggan, kedua, penyusunan dan penyebaran kuesioner, ketiga, analisa hasil kuesioner, keempat, penentuan spesifikasi teknis produk, kelima, penyusunan House of Quality, dan keenam, perancangan konsep dan spesifikasi produk. Kemudian konsep produk yang dikembangkan adalah cendol modern. Dengan inovasinya, pertama santan diganti dengan susu, kemudian penambahan buah asli yang diblender dengan susu, kemudian ketiga penambahan buah asli sebagai topping, empat desain kemasan modern dan praktis. Kelima, konsep ini tetap mempertahankan unsur tradisional cendol namun disesuaikan dengan selera konsumen masa kini. Konsep ini tetap mempertahankan unsur tradisional namun disesuaikan dengan selera konsumen di masa kini. Kenapa? Karena target pertama dari pengembangan produk ini adalah generasi muda atau bisa dibilang Gen Z. Jadi cendol ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan dari customer, yaitu targetnya itu sendiri dari generasi Gen Z. Nah, ini adalah Voice of Customer. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara online menggunakan Google Form. Kuesioner tersebut memperoleh total 21 responden yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam analisis Voice of Customer pada pengembangan produk cendol modern. Link customer sendiri, link kuesioner cendol next level sudah kami sebarkan dan hasilnya ada 21 responden. Berikut di bawah sudah saya sematkan terkait link kuesionernya. Di sini ada hasil kuesioner dari rasa buah apa yang paling Anda inginkan. Pertama tuh ada alpukat dengan persentase itu 42,9, mangga 9,5 dan durian 42,9. Jadi di sini lebih dominan itu alpukat dengan persentase 42,9%. Lanjut, hasil kuesioner itu intensitas rasa buah yang Anda sukai. Di sini persentase yang lebih kuat itu kuat dengan persentase 61,9%.
Lanjut, seberapa tertarik Anda dengan tambahan buah asli pada cendol? Tertarik dengan persentase 38,1%, netral dengan persentase 9,5%, dan sangat tertarik dengan persentase 52,4%. Jadi di sini lebih dominan ke sangat tertarik dengan buah asli pada cendol. Lanjut, di sini ada bahan cair cendol yang Anda sukai. Pertama ada susu dengan persentase 42,9%, campuran santan dan susu dengan persentase 28,6%, dan santan dengan persentase 28,6%. Di sini untuk bahan cair cendol yang paling disukai itu lebih dominan terhadap susu dengan persentase 42,9%. Lanjut, seberapa tertarik Anda jika santan diganti dengan susu? Di sini ada netral pertama dengan persentase 14,3%, disusul lagi dengan sangat tertarik itu dengan persentase 23,8%, dan lanjut dengan tertarik dengan persentase 57,1%. Di sini untuk seberapa tertarik Anda jika santan diganti dengan susu, lebih dominan tertarik dengan persentase 57,1%. Dilanjut untuk alasan memilih susu sebagai pengganti santan. Pertama, variasi atau inovasi baru itu dengan persentase 33,3%. Dilanjut rasa lebih ringan itu dengan persentase 23,8%. Dan terakhir lebih sehat itu dengan persentase 38,1%. Di sini lebih dominan lebih sehat dengan persentase 38,1%. Lanjut dengan jenis susu yang Anda sukai. Pertama, full cream latte dengan persentase 42,9%. Fresh milk itu lebih dominan dengan persentase 47,6%. Jadi di sini tuh lebih memilih dengan susu fresh milk dibanding dengan susu full cream. Dilanjut hasil kuesioner jenis kemasan yang Anda sukai. Pertama itu botol plastik dengan persentase 14,3%, paper cup dengan 33,3%, cup plastik dengan persentase 52,4%. Jadi di sini lebih dominan juga untuk cup plastik dengan persentase 52,4%. Nah, terakhir ini harga yang wajar untuk cendol rasa buah plus buah asli dan susu. Di sini lebih dominan itu untuk harga 10.000 sampai dengan 15.000. Disusul dengan harga 16.000 sampai 20.000 dengan persentase 9,5%, dan 21.000 sampai dengan 25.000 di persentase 14,3%. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi masalah produk susu cendol susu. Dari semoga ringkasan kuesionernya yaitu kebutuhan pelanggan dan tingkat kepentingan. Kebutuhan pelanggan sendiri yaitu rasa segar dan enak, sangat tinggi atau dominan. Susu pengganti santan respondennya tinggi, buah asli juga tinggi, tampilan menarik juga tinggi, kemasan plastik sedang, harga terjangkau sedang, untuk kesan sehatnya sedang. Ini karena lagi masih dalam proses ini sudah cukup baik untuk mendapatkan ringkasan kuesioner seperti ini. Selanjutnya untuk spesifikasi teknisi produk sendiri, berdasarkan FOC atau yang ditetapkan spesifikasi teknis produk. Yang satu, cairan utama susu yang akan digunakan yaitu susu UHT atau susu segar. Yang kedua, buah asli, kurang lebih 20-30% komposisi. Jenis buah yang akan digunakan yaitu mangga, stroberi, alpukat, dan pisang. Untuk cendolnya sendiri tetap berbahan dasar tepung beras. Untuk topping, potongan buah segar.
Untuk kemasan cupnya itu menggunakan cup plastik modern atau shell cup. Untuk volumenya sendiri itu 250 sampai 300 ml. Untuk tabel house of quality-nya, pengembangan produk cendol modern berbasis voice of customer. Bisa dilihat di tabel ya. Untuk kebutuhan voice of quality-nya watts, kebutuhan pelanggan itu rasa buah segar dan enak, tidak enak, susu pengganti, santan, buah asli, varian rasa buah, tampilan menarik, kemasan praktis, harga terjangkau, serta kesan sehat. Itu cukup lumayan baik untuk dilanjutkan ya. Untuk analisis HOQ dan prioritas teknis, berdasarkan HOQ, prioritas utama pengembangan produk cendol susu ini adalah yang pertama, jenis dan kualitas susu yang akan digunakan sebagai pengganti santan. Yang kedua, penggunaan buah asli. Ini memang harus ya, jangan sampai buah yang fermentasi apa ada bahan kimia lainnya. Yang akan kami gunakan itu penggunaan buah asli. Setelah itu komposisi buah dan susu secara seimbang ya untuk menciptakan rasa. Untuk desain dan kemasan produk itu akan menggunakan cup yang sesuai dengan responden kuesioner yang tadi. Untuk fokus utamanya diarahkan pada kualitas rasa dan kesegaran produk. Ini menjadi tujuan utama kita ya, yaitu fokusnya akan diarahkan pada kualitas dan kesegaran produk itu sendiri untuk menarik konsumen. Untuk dari kesimpulan yang dari teman-teman sudah disampaikan, bisa ditarik kesimpulan seperti disampaikan berdasarkan hasil analisis voice of customer atau VOC dan penyusunan house of quality HOQ, dapat disimpulkan bahwa perancangan dan pengembangan produk cendol modern berhasil mengidentifikasi kebutuhan utama pelanggan serta menerjemahkannya ke dalam spesifikasi teknis produk secara sistematis. Inovasi berupa penggunaan susu sebagai pengganti santan, penambahan buah asli, serta desain kemasan yang lebih modern menjadi prioritas utama dalam pengembangan produk cendol susu ini. Dengan pendekatan ini, produk cendol yang dikembangkan diharap mampu memenuhi preferensi konsumen masa kini tanpa menghilangkan karakteristik tradisional cendol tersebut. Dan menurut saya dari pengembangan produk cendol ini bisa juga dipasarkan ya. Di pasaran itu akan lebih tinggi peminatnya karena dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan, mulai dari penambahan pengganti santan dengan susu, buah yang alami, tetapi tetap mempertahankan karakteristik tradisional yaitu cendolnya. Ini ada sketsa produk cendol susu dengan buah asli seperti yang digambar itu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan atau presentasikan dari grup 2. Mohon kalau ada saran dan kritik bisa disampaikan. Kalau tidak ada, terima kasih atas kesempatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.